Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama saya Islam Pencerahan. Sobat-sobat, lagi-lagi tentang Habib Lutfi bin Yahya yang berdasarkan pernyataan dari Mbah Muhbid Kiai Muhbid Sa'dungloh Klaten adalah oknum keturunan Yahudi, dan tes DNA juga menyatakan bahwa klan Ba'alawi bukan orang Arab, tetapi adalah orang Yahudi atau keturunan Yahudi. Sobat-sobat. Nah, ini ada ilmu yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Habib Lutfi bin Yahya. Dan sepertinya tidak ada orang lain lagi yang memiliki ilmu seperti ini, sobat-sobat. Bahkan Nabi Muhammad sekalipun tidak memiliki ilmu seperti ini, sobat-sobat. Nah, apakah Habib Lutfi lebih mulia, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah dibandingkan oleh Nabi Muhammad? Karena dia memiliki ilmu yang Nabi Muhammad saja tidak diberikan oleh Allah. Ilmu seperti itu, sobat-sobat. Nah, kita dengarkan dulu ya bagaimana penjelasan ya dari seorang Habib juga ya mengenai ilmu yang dimiliki oleh Habib Lutfi bin Yahya. Mari kita simak, sobat-sobat. Itu yang kami ceritakan tadi tentang seminarnya, yaitu Dr. Haji Fajri Alatas PhD, itu asisten profesor kajian Islam Timur Tengah itu. Ya. Ini Habib mengemukakan bahwa praktek Habib Lutfi bin Yahya mengidentifikasi makam-makam kuno sebagai makam wali melalui mimpi dan visi spiritualnya telah berjalan lama. Meskipun Habib Lutfi punya kepandian ilmu ronsen tadi kuburan, punya ilmu kepandian secara spiritual itu, tapi Habib Lutfi punya data konkret valid dari data. Itu kelebihannya di situ. Saya belajar dari beliau. Ketika melihat sebuah makam, ini makam, di situ ada apa situsnya. Mulai dari pohon, jenis pohonnya apa, pohonnya jati, pohonnya kayu apa, mendelingnya ke ukuran batangnya seberapa. Itu belum tahu, punya ilmunya. Nanti ilmu itu tolak ukur itu ilmu kayunya bisa diketahui bahwa itu makam itu sudah berapa tahun. Kemudian nisannya, Habib Lutfi paling benci kalau orang ada makam kemudian dirubrak, nisannya dibuang, kemudian batu batanya dihilangkan, paling benci malah, karena itu situsnya. Habib Lutfi tahu itu nisannya, jenis nisannya apa, terbuat dari apa, polanya bagaimana, gambarnya apa, itu punya situs di situ, nggak sembarangan terus, enggak. Kemudian batu batanya, jenisnya apa, tahun berapa, itu semua ada. Setelah itu Habib Lutfi punya catatan sejarah. Saya menyaksikan beberapa kali. Beliau ini punya buku yang Anda gak ketahui.
buku-buku keraton, baik di keraton mana, baik itu keraton di keraton mana, di keraton di mana, di Ceribonan, itu datanya beliau semua punya, baik aksara Jawa maupun Honocoroko, dan sudah diterjemahkan, dan Habib Lutfi punya tim penerjemahnya. Kemudian dia di Yogyakarta, dia punya, bahkan ini harus dicamkan, di Leiden pun beliau punya gambarnya. Makanya ada di dalam seperti gambar di Ponorogo yang asli dari Leiden, itu Habib Lutfi nembus sana dan punya. Beliau juga punya data dari fotonya Habib Hussein luar Batang yang dari Leiden punya, dari Habib Lutfi punya data, berarti bukan punya omong kosong. Ya, nah sobat-sobat, ya jadi ilmu Habib Lutfi bin Yahya adalah ya meronsen kuburan. Ya, jadi Habib Lutfi dengan ilmunya dia bisa tahu tuh ya makam-makam yang sudah lama. Dengan ilmu yang dimilikinya dia bisa tahu kalau itu adalah makam wali. Sobat-sobat, hebat kan sobat-sobat? Ya, Nabi Muhammad saja ya diberitahu dulu oleh Allah tentang apa yang terjadi di dalam kuburan. Tetapi Habib Lutfi hanya dengan mimpi dan ilmu spiritualnya, sobat-sobat. Nah, kemudian setelah ya makam tersebut ditentukan oleh Habib Lutfi bahwa itu makam wali, ya kemudian dikeramatkan. Orang berdatangan dan tentu saja ini menjadi lahan bisnis. Coba kita dengar bagaimana ya tanggapan dari yang lain, ya dari Harry Pras atau Hari Pras, saya agak lupa namanya, ya tanggapan dari ya kita melihat sekarang mari kita simak ya cuplikan video yang menanggapi hal ini, sobat-sobat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini permasalahan semakin meruncing ya teman-teman, dimana semakin banyak orang yang akan bicara mengenai gaduh tentang kuburan palsu yang dinisbahkan kepada bin Yahya. Bahkan disupport langsung oleh statement-statement bahwa Habib Lutfi bin Yahya memiliki kemampuan atau karomah ronsen kuburan, yaitu bisa melihat kuburan-kuburan lalu dinyatakan kalau kuburan itu adalah si fulan, si fulan, dan si fulan, sehingga kuburan itu dikeramatkan. Kalau di Indonesia itu kuburan-kuburan dikeramatkan lalu dibikin tembok sehingga terkesan sakral, dan banyak orang yang datang ke sana untuk ngalap berkah ke kuburan dan meminta hajat di sana. Berdoa dan lain sebagainya. Karena kebanyakan umat Islam di Indonesia itu dari dulu telah dicekoki atau didoktrin dengan faham-faham keramat-keramat ya teman-teman, sehingga apabila ada wali-wali meninggal itu diberikan fatwa kalau kita ngelap berkah di kuburan wali ini, wali itu, kita bisa terwujud hajat. Banyak sekali yang memberikan statement demikian, sampai-sampai ada orang yang membawa air ke kuburan lalu didiamkan di situ, besoknya diambil lagi agar mendapatkan berkah dari orang yang sudah meninggal tersebut. Sampai seperti itu kalau di Indonesia ya. Tetapi kalau di luar negeri sana, contoh paling besar adalah Arab Saudi teman-teman. Kuburan para sahabat baik Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali beserta kuburan Baqi itu ada 11.000 sahabat. Mereka sahabat orang-orang soleh semua, umat-umat terbaik semua, dan tentunya mereka adalah berkaromah, dan juga mereka ini wali-wali Allah yang benar mewakili Allah di muka bumi di dalam berperang bersama Rasulullah SAW. Mereka jauh lebih berkeramat dari orang-orang yang ada di Indonesia.
kuburan. Tetapi bagaimana di Indonesia ini lebih mengutamakan kuburan-kuburan wali. Sehingga apa? Dikeramatkan. Orang berbondong-bondong ke kuburan untuk meminta hajat di situ. Tidak dapat dipungkiri, ini yang terjadi. Dan bahkan ada orang yang dengan sengaja menjadikan ini sebagai ladang bisnis kuburan. Nah, jadi sobat-sobat, ya, makam para sahabat saja di Arab Saudi tidak dikeramatkan. Tetapi di Indonesia, makam yang katanya makam para wali dikeramatkan, diminta hajat. Ya. Ya, siapakah yang lebih mulia? Ya. Siapakah yang sebenar-benarnya wali? Ya, para sahabat jelas wali. Karena ya mereka takut dengan Allah, berjuang untuk menegakkan Islam. Tetapi ya, makam-makam yang katanya makam wali, apakah benar itu wali? Dan ternyata ya, fakta membuktikan banyak makam wali yang palsu. Nah, jadi sobat-sobat, demikian saja yang saya sampaikan. Ya, seperti biasa, saya hanya menyampaikan, memberikan informasi, penilaian, pendapat, berpulang kepada sobat-sobat dan para pemirsa semuanya. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa barakatuh qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.